Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1B kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengaturan nutrisi pada gangguan sistem perkemihan. Kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Viva Nurliana Rahmawati, kemudian ada Dea Diandini, ada Nur Komariah, Rena Nur Hudayanti, Ririn Merindayani, Risma Aulia Rahman, Rifani Azahra Hidayat, Siti Nur Aisyah Pratama Bintang, Tarisya Fitriana Bunga Pahlepi, Tia Nur Ayani, dan Via Sensa Tiara Pratami. Topik pembahasan pada kelompok kami yang pertama ada konsep dasar kebutuhan nutrisi, yang kedua ada penyebab gangguan saluran kemih, yang ketiga ada gangguan pada sistem perkemihan, yang terakhir ada pengaturan nutrisi pada gangguan sistem perkemihan. Yang pertama ada konsep dasar kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perlu diingat bahwa manfaat nutrisi dalam tubuh dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi dalam tubuh, seperti kekurangan protein, energi, anemia, kekurangan yodium, defisiensi vitamin A, dan lain-lain. Yang kedua, ada penyebab gangguan saluran kemih. Yang pertama ada epidemiologi. ISK tergantung banyak faktor seperti usia, gender, prevalensi, bakteri urea, dan faktor predisposisi yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih, termasuk ginjal. Yang kedua, etiologi. Pada umumnya, infeksi saluran kemih disebabkan mikroorganisme tunggal seperti Escherichia coli merupakan mikroorganisme yang paling sering diisolasi dari pasien infeksi saluran kemih, baik simptomatik maupun asimptomatik. Mikroorganisme lain seperti Proteus sp, Klebsiella sp, dan Staphylococcus. Infeksi yang disebabkan Pseudomonas sp dan mikroorganisme lain jarang dijumpai. Yang ketiga, ada patogenesis. Sejauh ini bahwa saluran kemih atau urin bebas dari mikroorganisme ISK terjadi pada saat mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih dan tumbuh di dalam urin. Kemudian yang keempat ada patofisiologi. ISK disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogenik dan angka kuman yang lebih dari 105 per mili dalam Tractus urinarius. Priest dan Wilson 2012. Dua jalur masuk yang diketahui yang memungkinkan bakteri berada di saluran kemih. Yang pertama secara ascending, yang kedua secara hematogen, yang ketiga secara limfogen. Yang ketiga, gangguan pada sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut sistem urogenital adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Adapun susunan sistem perkemihan, sistem urin atau sistem urinaria di dalam tubuh manusia adalah ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Dalam sistem perkemihan ini, bisa saja terjadi gangguan-gangguan terperinci. Gangguan-gangguan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada infeksi saluran urogenital. Infeksi saluran urogenital umumnya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Dapat pula disebabkan oleh Proteus, Klebsiella, dan Staphylococcus, terutama bila sedang terpasang kateter. Pada saluran urogenital ini dapat terjadi penyakit seperti sistitis dan pyelonefritis. 2. Penyakit glomerular. Glomerulonefritis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi di nasofaring oleh Streptococcus beta hemolytic. B. Sindrom nefrotik atau nefrosis dapat menyebabkan glomerulonefritis. Gejala yang dominan adalah albuminaria atau lebih dari 3,5 gram per hari.
Hilangnya protein akibat meningkatnya permeabilitas membran basal glomerulus. Akibatnya terjadi hipoalbuminemia yang menyebabkan edemia generalisata. 3. Obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih disebabkan oleh hipertrofi prostat, batu ginjal, dan tumor ginjal. Gangguan obstruktif dapat menyebabkan disfungsi ginjal berat yang meliputi hemoragi dan gagal ginjal bila tidak diatasi. Hipertrofi prostat. Penyebabnya diduga ketidakseimbangan hormon kelamin pria dan wanita yang terjadinya dengan meningkatnya usia. Pada pria di atas 60 tahun, testosteron plasma menurun. Namun hipertrofi prostat sudah dapat timbul 10-20 tahun sebelum adanya penurunan kadar plasma itu. Yang keempat, ada gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyakit gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka, di mana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Penyakit gagal ginjal lebih sering dialami oleh mereka yang berusia dewasa, terlebih pada kaum lanjut usia. A. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah sindrom klinis di mana fungsi ginjal yang menurun dengan cepat dalam beberapa hari atau minggu sehingga ginjal tidak lagi mengekskresikan produk limbah metabolisme, biasanya karena hipoperfusi ginjal. B. Nekrosis tubular akut. Penyebabnya adalah iskemia dan nefrotoksin. C. Gagal ginjal kronik atau menahun meliputi tahap yang dimulai dengan penurunan cadangan ginjal, selanjutnya terjadi insufisiensi ginjal, gagal ginjal, dan terakhir uremia atau tahap terakhir gagal ginjal. Penyebab penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama, penyakit imunologis ada glomerulonefritis, lupus eritematosus sistematik, polyarteris nodosa. Yang kedua ada infeksi, pyelonefritis, tuberkulosis. Yang ketiga ada obstruksi urin, ada hipertrofi prostat, batu ginjal, konstruksi urin, dan neoplasma. Penyakit metabolik, yang pertama ada diabetes mellitus, kemudian ada asam urat. Penyakit hereditary atau bawaan, penyakit ginjal polikistik. Kemudian ada penyakit vaskuler. Yang pertama ada hipertensi dan infark. Nefrotoksin, ada analgenita atau nyeri, kemudian keracunan logam berat. Pengaturan nutrisi pada gangguan sistem perkemihan. Yang pertama, ada pengaturan nutrisi untuk gagal ginjal akut dan kronis. Pada jenis ini terjadi penurunan filtrasi pada glomerulus atau tempat penyaringan darah pada ginjal yang menyebabkan banyaknya fungsi nefron yang rusak. Peningkatan jumlah nefron yang rusak inilah yang mencetuskan terjadinya gagal ginjal kronis. Pada tahap ini, penderita akan mengalami retensi cairan edema, kalium, natrium, dan fosfor. Kadar ureum dalam darah dan kreatinin meningkat. Dan biasanya penderita akan mengalami kelelahan, hilang nafsu makan, mual, dan muntah. Jika keadaan sudah demikian, yang perlu dibatasi adalah cairan, maksimal 500-1000 ml per hari. Protein difokuskan pada protein dengan nilai biologis tinggi, natrium dan kalium. Hindari pemberian protein nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Penderita dengan kemampuan makan yang rendah bila diperlukan berikan tambahan suplemen vitamin seperti asam folat, vitamin D, dan vitamin K. Untuk sumber bahan makanan yang mengandung lemak, hindari lemak jenuh dan lemak tinggi garam.
Tambahkan asupan lemak tidak jenuh ganda yang baik untuk kesehatan ginjal Anda. Misalnya, asam lemak omega 3. Bagi pasien dengan hiperkalemia, sebaiknya menghindari sayuran, buah, dan buah yang tinggi kalium seperti daun pepaya, kembang kol, bayam, kapri, peterseli, pisang, duku, dan alpukat. Pengaturan nutrisi untuk gagal ginjal kronik. Hemodialisa diperlukan bagi penderita yang mengalami penurunan fungsi ginjal tahap akhir, di mana ginjal sudah tidak lagi memiliki kemampuan mengeluarkan produk sisa metabolisme dan mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit dan kadar ureum darah sebagai tanda terjadinya keracunan urea meningkat hingga lebih dari 15 mg dan dapat berujung pada koma. Saat penderita mengalami dialisa, penderita membutuhkan suplemen yang bisa menggantikan asam amino yang hilang selama dialisis. Syarat pemberian diet pada gagal ginjal kronik. Yang pertama, energi cukup, yaitu 35 kal per kilogram. 2. Protein rendah, yaitu 0,6 sampai 0,5 gram per kilogram. Sebagian harus bernilai biologik tinggi. Lemak cukup, yaitu 20-30 dari kebutuhan total energi, diutamakan lemak tidak jenuh ganda. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu kebutuhan energi total dikurangi yang berasal dari protein dan lemak. 5. Natrium dibatasi apabila ada hipertensi, edema, eksites, oliguria, atau anuria. Banyak natrium yang diberikan antara 1-3 gram. Kalium dibatasi 0 apabila ada hiperkalemia, kalium darah 5,5 mE, oliguria atau anuria. Cairan dibatasi yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah dengan pengeluaran cairan melalui keringat dan pernapasan, kurang lebih 500 ml. Vitamin cukup bila perlu memberikan suplemen poridiksin, asam folat, vitamin D. Pengaturan nutrisi untuk penderita batu ginjal. Batu ginjal terbentuk jika konsentrasi mineral atau garam urin mencapai nilai yang memungkinkan terbentuknya kristal. Beberapa makanan perlu dihindari pada penderita dengan batu ginjal, tergantung jenis batu yang diderita. Pada penderita dengan batu kalsium, hindari protein yang mengandung kalsium tinggi, seperti susu tinggi kalsium, dan makanan yang dapat meningkatkan ekskresi oksalat melalui ginjal. Pengaturan nutrisi untuk penderita nefrotik sindrom. Yang pertama, ada tujuan diet. Mengganti kehilangan protein, terutama albumin, mengurangi edema, dan menjaga keseimbangan tubuh. Monitor hiperkolesterolmia dan penumpukan trigliserida, mengontrol hipertensi, mengatasi anoreksia. Syarat diet. Yang pertama, energi cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35 kal per kilogram per hari. Protein sedang, yaitu 1,0 gram per kilogram. A atau O gram per kilogram ditambah dengan jumlah protein yang dikeluarkan melalui urin. Utamakan penggunaan protein yang bernilai biologi tinggi. Jenis dan indikasi pemberian. 4. Monitoring evaluasi. Asupan, status gizi, hasil laboratorium, keadaan fisik dan klinis. Pengaturan nutrisi untuk penderita glomerulonefritis. Yang A. Merencanakan makanan tinggi protein, rendah natrium, mengontrol hiperlipidemia, mencegah hiperglisemia, suplementasi, pendidikan gizi, pemantauan retensi cairan. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terakhir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.